Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang tetap memberikan kami akan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Kami bisa menikmati hari-hari kami sebelumnya dengan penuh sukacita. Sungguh Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Untuk kami dapat melakukan peran tanggung jawab kami yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami menjalankannya, kami hendak menerima firman-Mu yang akan kami renungkan di sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami hati dan pikiran yang penuh dengan damai sejahtera, agar kami bisa menerima firman-Mu dan melakukannya dengan baik. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022, terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 24. Yohanes pasal 16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 24 ini, kalau kita baca sekilas, memang terkesan teks ini Tuhan Yesus ingin sekali menyenangkan hati kita dengan mengajukan akan permintaan. Dia ingin sekali supaya kita itu meminta sesuatu kepadanya. Dia katakan, mintalah, maka kamu akan menerima. Jemaat terkasih, bila kita membaca teks ini dan kita salah memahaminya, maka kita akan langsung menyusun daftar permintaan dan mengajukannya kepada Tuhan. Seakan-akan kita berhak memiliki keinginan sendiri tanpa memikirkan apakah Tuhan juga menginginkannya. Jika orang percaya merasa bahwa keinginannya berhak dituruti tanpa perlu peka apakah permintaan tersebut Tuhan juga menginginkannya, berarti ia sudah tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pelayan bagi Tuhan Yesus. Ini berarti Tuhan Yesus kita adalah pelayan dan kita adalah Tuhan yang berhak didengar dan juga dituruti. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus tidak boleh merasa berhak memiliki hidupnya sendiri ataupun menempatkan diri sebagai Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai pelayan kita. Kita harus melihat teks Yohanes pasal 16 ayat 24 ini dengan keterkaitan dengan teks sebelumnya ataupun teks sesudahnya. Kita tidak boleh mengutip ayat ini lepas dari konteksnya. Orang-orang yang diberi kewenangan meminta apapun demi nama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita membaca di ayat 27. Tentu saja mereka ini adalah orang-orang yang rela berkorban, memberikan segala sesuatu demi Tuhan. Kepada orang-orang ini Tuhan Yesus mempercayakan namanya. Mereka adalah pribadi yang telah menundukkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka merelakan keinginannya untuk dikontrol oleh Tuhan. Dan itu artinya permintaan mereka selalu diselaraskan dengan kehendak Tuhan, seirama dengan tujuan dan rencana Tuhan. Mereka sekali lagi
adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapakah itu? Apakah saudara termasuk dari yang disebutkan dari mereka ini? Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya tetap boleh memiliki keinginan. Namun, keinginan yang kita miliki haruslah searah dengan kehendak Tuhan. Dan semua keinginan kita itu adalah untuk kepentingan Tuhan. Inilah orang-orang yang setiap langkahnya bisa dinikmati Tuhan dan membuat Tuhan Yesus bersukacita atasnya. Dengan demikian, sukacita hidup orang percaya adalah sukacita karena bisa menyukakan akan hati Tuhan. Doa orang percaya, doa kita tidak lagi ditujukan untuk kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Berkenaan dengan hal ini, Yakobus mengatakan di dalam pasal 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jemaat terkasih, nats ini mengajarkan kita bahwa hendaknya permintaan kita kepada Tuhan Yesus hari ini adalah permintaan yang di dalamnya membuat sukacita Tuhan Yesus, di mana permintaan kita adalah demi untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya, untuk mengubahkan kita menjadi manusia yang setiap hari selalu berjalan dalam pimpinan Tuhan, taat melakukan kehendak-Nya, dan dimampukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Tuhan Yesus senang atas permintaan kita yang seturut dengan kehendak-Nya, maka pastilah kita juga akan bersukacita karena kita menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk kami memohon atau meminta kepadamu dalam doa kami dengan baik, yang seturut dengan kehendak-Mu, yang seturut dengan tujuan dan yang membuat Engkau bersukacita. Bukan permohonan yang menyukakan diri kami sendiri, yang untuk memuaskan hawa nafsu kami. Karena bila itu demikian, maka kami merasa bahwa kami adalah orang yang berhak untuk memiliki hidup kami sendiri. Kami menganggap bahwa kami adalah Tuhan dan Engkau adalah pelayan kami. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami menjadi pribadi demikian, tapi biarlah kami menjadi pribadi yang tetap rendah hati dan yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, terlebih mau memohon kepadamu sesuai dengan apa yang Kau inginkan, yang sesuai dengan kebutuhan kami. Karena apa yang Engkau inginkan atau apa yang Kau kehendaki untuk diri kami, pasti itu terbaik untuk kami dan menyukakan akan hati-Mu, terlebih menyukakan akan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa mau berkenan mengajari kami, membimbing kami, menuntun kami dalam menjalani hari demi hari, terutama hari sepanjang ini, supaya kami bisa melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak melayani-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami mohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita dalam menjalani hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat.